Apa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus Yesus ini tidak akan merasakan kekurangan apa-apa. Mari kita buka hati kita kepada Dia. Biar sesuai dengan tema pada tahun ini, My Father, My Inspiration. Biar Dia dari segala Bapa yang kita kenal, kita mengenal Dia sebagai inspirasi kita. Kita berdoa. Haleluya, Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau melengkapkan Tuhan rencangan-Mu bagi manusia. Waktu Yesus datang untuk memberikan gambaran Allah Bapa itu kepada kami, Tuhan, bukan hanya sekedar itu, Engkau mau supaya semua manusia dapat mengalami, dapat merasakan hadirat Bapa itu, dan Roh Kudus Tuhan yang datang dan hadir di dalam setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya. Dan setiap orang yang menerima Dia diberikan Roh Allah di dalam mereka untuk meneguhkan kehadiran Allah Bapa di dalam setiap orang yang percaya. Dan kami percaya pada pagi hari ini, pada waktu kami mendengar firman-Mu, ada penghiburan bagi kami. Ambil tempat-Mu, Roh Kudus, berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Dunia ini memerlukan seorang Bapa. Keluarga-keluarga kami memerlukan seorang figur Bapa. Ambil tempat-Mu. Mungkin secara fisikal tidak ada Bapa. Ada keluarga-keluarga yang tidak memiliki Bapa di dalam keluarga. Mungkin ada juga Bapa secara fisikal, biologis di dalam keluarga, tetapi tidak menggambarkan figur Bapa. Pada pagi hari ini kami ingin ketepikan, kami ingin fokus kepadamu sebagai Bapa yang kekal, hadir di tengah-tengah kami dan memimpin kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang siap mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sempena menyambut Hari Bapa pada tahun 2022, saya sekali lagi mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua yang bergelar Bapa, yang sudah berkawin, yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu. Mungkin ada juga yang belum ada anak tapi sudah berkawin. Anda juga boleh menjadi seorang Bapa bagi seseorang yang melihat Anda. Jadi selamat Hari Bapa untuk Anda semua. Haleluya. Jadi puji Tuhan, terima kasih saya ucapkan juga kepada EJK untuk Hari Bapa kita pada tahun ini yang diketuai oleh seorang muda, Brother Joshua. Haleluya. Luar biasa dia pada pagi hari ini, segak bergaya. Boleh berdiri. Beri ketepukan untuk anak muda kita yang siap bangkit. Haleluya. Wow. Kita rindukan pada masa hadapan ramai anak-anak muda yang akan bangkit tampil menghadirkan figur Bapa di dalam gereja-gereja, di dalam masyarakat, di dalam kepimpinan, di dalam negara kita. Haleluya. Mari saya bawa kita pada pagi hari ini untuk tidak membuang masa. Masa sudah berlalu dengan begitu cepat. Kita akan perhatikan di dalam firman Tuhan yang Tuhan taruhkan di hati saya. Seorang juga saya katakan figur Bapa yang mana melalui dia ketiga orang anaknya, istrinya dan menantunya diselamatkan daripada kehancuran, daripada kebinasaan. Bila saya merenungkan figur ini ataupun Bapa ini, wow, ini luar biasa. Mari kita perhatikan di dalam Kejadian bab yang Bab yang ke-6. Kita akan mulai pembacaan kita dari ayat yang ke-9. Ada yang pegang mic di sana, boleh bantu? Ayat 9 sampai ayat 14. Kejadian 6. Tes.
Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sampai ayat 14. 14, okay. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rosak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rosak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rosak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batera dari kayu gofil. Batera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Terima kasih. Di dalam petikan pembacaan kita, kalau kita baca penuh, dikatakan firman Tuhan bahwa keadaan dunia pada waktu itu, zaman itu sedang menuju kepada segala macam kejahatan dilihat ataupun sedang terjadi. Dan di dalam keadaan yang jahat ini, manusia juga tidak menghormati Tuhan, tidak mencari Tuhan. Mereka melakukan apa yang mereka mau dan yang mereka suka lakukan, dan tidak lagi mengutamakan Tuhan ataupun mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan melihat sampai waktunya bahwa keadaan ini tidak boleh diteruskan lagi, dan Dia mau menghapuskan, melenyapkan semua makhluk yang ada. Namun pun demikian, di tengah-tengah kejahatan itu, Tuhan juga memperhatikan ada seorang bapa yang hidupnya berbeza daripada yang lain. Itu adalah Nuh. Yang ini figure ataupun karakter hero yang kita mau perhatikan pagi hari ini sebagai my father ataupun my inspiration. Ya, saya percaya bahwa apa yang disebutkan di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam ayat yang ke-9 ini, memberikan satu gambaran bagi kita semua, juga inspirasi bagi kita semua, termasuk diri saya, yang saya mau lakukan untuk menjadi seseorang yang dikatakan bapa, yang boleh dilihat, dipandang untuk memimpin. Dan kita lihat di sini bahwa Tuhan khususkan Nuh ini menjadi seorang yang akan lahirnya satu generasi yang akan memenuhi bumi setelah menghancurkannya. Bapak Ibu Saudara yang sekasih di dalam Tuhan, di dalam bahasa Inggris dikatakan begini, ayat 9 ya. This is the account of Noah and his family. Noah was righteous, a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, khususnya bagi bapak-bapak yang ada pada pagi hari ini. Banyak bapak bekerja, perlu ya bekerja. Mereka bekerja keras untuk menyediakan satu makanan fisikal untuk pertumbuhan tubuh kita. Juga ada bapak memberikan penekanan untuk akademik anak-anaknya. Itu bagus. Itu adalah tanggung jawab kita memang. Tetapi ada satu yang sangat penting lagi, yaitu bapak-bapak perlu menyediakan makanan rohani ataupun spiritual untuk keperluan pertumbuhan rohani anak-anak Anda. Supaya anak-anak ini membesar bukan hanya dari sudut tegapnya badan dia, dan dia memiliki intelektual pengetahuan yang luar biasa baiknya, itu semua bagus, tetapi juga secara rohani dia juga matang dan dewasa. Haleluya. Amin. Noah
di dalam bahasa Ibrani dikatakan bermaksud rest ataupun rehat, atau dalam kata lain repose. Repose ini dalam arti kata ya tenang, aman, cool. Nah, seperti brother kita tadi, he's very cool. Setuju? Ya, tenang, bercakap tenang. Wow, luar biasa. Berikan tepukan untuk brother kita Edward. Haleluya. Ya, akan bangkit dari tempat ini. Bapak-bapak yang cool, katakan bapak saya cool. Ya, puji Tuhan. Ya, ada juga bapak yang rock. Apapun, tetap bangga dengan dia. Anak-anak, haleluya. Amen. Ya, pagi ini saya coba baju saya satu. Daddy, kamu pakai yang baju yang ini seperti itu Jokowi, dia katakan. Anak saya satu kata, wah bolehlah kalau macam itu saya pakai yang inilah. Saya pakai yang ini pagi ini. Haleluya. Jarang-jarang dia lihat bapak pakai batik. Jadi thank you untuk tema tahun ini pakai batik. Jadi harap bapak sekali-sekala kita pakailah ikut tema yang ada. Puji Tuhan. Nah, Noah sekali lagi arti namanya itu rest. Sungguh Tuhan memberikan dia istirahat di dalam keadaan dunia yang kacau pada zamannya. Jadi tidak heran, nama yang diberikan itu sangat signifikan. Saya ingin menarik perhatian kita kepada 3 hal yang disebutkan tentang Nuh ini di dalam petikan firman Tuhan yang disampaikan khususnya dalam ayat yang ke-9 tadi. Sekali lagi saya mau membaca kepada kita sebagai dorongan kepada kita semua. Saya percaya ada bapak-bapak yang ada di tengah kita pada pagi hari ini juga menjadi inspirasi bagi anak-anak yang ada dalam rumah Anda. Kita akan belajar lagi daripada firman Tuhan untuk mantapkan bapak-bapak yang sudah ada. Katakan, bapak saya inspirasi saya. Kurang semangat, biar bapak yang ada di kiri kanan Anda mendengar. 1, 2, 3. Bapak saya inspirasi saya, atau my father, my inspiration. Ada yang tak cakap jiling-jiling bapak? Yang dekat bapak pada pagi hari ini. Kalaupun pada pagi hari ini ada di antara anak-anak yang mungkin merasakan bapak Anda bukan inspirasi Anda, jangan menyalahkan dia. Jangan condemn dia. Kita sama-sama belajar. Karena bapakmu sebelum ini belum mendengar khotbah ini. Haleluya. Jadi kita sama-sama belajar. Kalau Anda seorang lelaki bujang, one day you will be a father. So don't judge your father. We will see. Anak Nuh juga ada satu kesilapan yang dilakukan terhadap bapak dia menjadi hamba kepada saudaranya yang lain. But let us all learn not to judge one another, even your own parents. Amen. Karena bapak, tanpa ibu, Anda tidak ada. Bangga dengan bapak Anda, walaupun dia mungkin tidak mencapai ekspektasi Anda. Nah, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Nuh adalah seorang yang dikatakan oleh firman Tuhan benar. Katakan benar. Atau dalam bahasa Inggrisnya tadi katakan a righteous man. Itu yang dikatakan firman Tuhan tentang Nuh ini. Selama kehidupannya Tuhan melihat, Tuhan tahu cara hidup Nuh itu. Nah, saudara yang sekasih dalam Tuhan, apa itu benar ataupun righteous benar. Nah, kita perhatikan di sini bahwa seorang yang benar itu tidak semestinya dia sempurna dalam segala apa yang ada pada dia. It is not about looking for a perfect man. Tetapi benar ini saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, yaitu kalau kita pergi kepada perjanjian baru, there is only one way that we can be righteous, yaitu dengan penebusan Tuhan Yesus yang mati untuk kita. Dia membenarkan kita. Amin.
Firman Tuhan berkata dalam Roma bab yang ke-10 ayat 10, dia katakan begini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Untuk menjadi seorang benar itu bukan usaha manusia. Untuk menjadi seorang benar itu adalah karena kita mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Amin. Jadi pada pagi hari ini Bapak-bapak yang ada di tempat ini, bagaimana saya boleh menjadi benar? Lihatlah saya ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dibenarkan bukan karena perbuatan kita, dibenarkan adalah karena penebusan Tuhan Yesus bagi kita. Haleluya. Kalau pada pagi hari ini Bapak-bapak yang ada di tempat ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, berikan tepukan untuk Tuhan. Haleluya. Karena Anda adalah orang seperti Nuh ini. Wow. Haleluya. Dalam arti kata Anda adalah seorang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menebus Anda. Amin. Yang seterusnya saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, juga dikatakan barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Nah, orang benar ini yang percaya kepada Tuhan ini, dia tidak akan dipermalukan di dalam kehidupannya. Amin. Dia tidak akan dipermalukan di dalam kehidupannya. Itu ayat yang ke-11. Jadi pada pagi hari ini saya mengajak semua Bapak-bapak pada pagi hari ini melihat penebusan Anda sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang membenarkan Anda dan saya. Jadi pada pagi hari ini jangan melihat kepada kesempurnaan Anda dalam segala apa yang Anda lakukan baru Anda merasa benar ataupun betul di situ. Tapi hanya satu yang dapat membenarkan kita. Hidup benar di hadapan Tuhan itu adalah percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi pada pagi hari ini kalau ada Bapak, anak-anak dengar juga di sini, kalau ada Bapak Anda belum percaya kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini, sebagai seorang anak yang sudah percaya di dalam nama Tuhan Yesus, karena Anda sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Anda sudah dibenarkan, berdoalah untuk Bapak Anda yang belum dibenarkan ataupun yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya. Amin. Anak-anak, saya akan berbicara kepada dua, Bapak ataupun anak. Karena Tuhan dapat memakai Anda untuk keselamatan bagi Bapak Anda. Dan yang kedua kita lihat di sini kehidupan Nuh ini adalah bahwa dijelaskan oleh firman Tuhan, Nuh yang dibenarkan ataupun hidup benar ini tidak bercela. Hidupnya tidak bercela, blameless dalam arti kata dalam kehidupannya itu, walaupun dalam masyarakat yang sezaman dengan dia melakukan kejahatan, dia memilih untuk tidak melakukan kejahatan. Dia memilih untuk tidak melakukan dosa seperti mereka yang lain. Ada amin. Bapak-bapak pada pagi hari ini, untuk Anda mendapat menjadi seorang inspirasi bagi anak Anda, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bagaimana untuk menjadi seorang yang akan menjadi inspirasi bagi anak-anak, yaitu live blameless in your life. Hidup tidak bercela, hidup tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa, sehingga engkau menjadi inspirasi bagi anak Anda. Engkau dapat menjadi teladan bagi anak Anda. Everything that you do, apapun yang kau lakukan, itu akan menjadi gambaran yang akan di-capture oleh anak Anda tanpa Anda sadari. Satu hari saya bertanya kepada salah seorang anak angkat kami. Waktu dia menemui jejaka idaman dia, ternyata jejaka idamannya ini botak. Jadi satu hari saya tanya dengan dia, dalam banyak-banyak yang saya tanya, kalau konseling, kalau tanya lelaki yang macam mana kamu suka,
Amin, yang lain lah. Tidak ramai suka yang botak. Gitu. Jadi saya tanya kepada dia. Saya sudah duduk bersama dengan Dedi Mami cukup lama dan mengenal kehidupan Dedi, dia katakan. I don't see any problem with a husband yang botak. Karena saya lihat Dedi, cara hidup Dedi, saya bangga. And I don't see that's a problem. Dan dia menerima teman hidupnya itu seorang yang botak. Wah, saya katakan, Tuhan terima kasih. Anak ini dapat belajar sesuatu. Saya tidak membesarkan diri, membanggakan diri. But at least there is something dalam kehidupan saya yang dia sebut dari mulutnya sendiri. Ada sesuatu dalam kehidupan Dedi yang dapat menjadi inspirasi bagi saya untuk saya mengawini pasangan saya ini. Berikan tepukan untuk Tuhan. Jadi bagi kita yang botak-botak, naik saham hari ini. Berikan tepukan untuk Tuhan. Haleluya, suatu ketika saya tidak dapat menerima diri saya. Tapi Yesus yang telah membenarkan saya, yang menebus saya, memberikan nilai, memberikan gambar kehidupan diri saya, nilai diri saya. Dan saya tidak melihat fisikal kekurangan apapun, besar, kecil, tinggi, rendah. Ada rambut, straight hair, curly hair, segala macam warna yang ada, itu adalah luaran. Tapi engkau yang dalam, itu adalah yang berharga, yang ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah kehidupan kita sebagai seorang yang dapat menjadi inspirasi bagi yang lain, untuk meyakinkan mereka, untuk bangun di dalam kehidupan mereka. Berikan tepukan untuk Tuhan kita. Itu sebabnya pada pagi hari ini, kita belajar daripada Nuh yang dibenarkan. Oh, ke zaman itu tidak ada disebut nama Yesus, tetapi cara hidup Nuh itu adalah cara kehidupan seorang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dan dia tidak mengikuti cara kehidupan orang-orang yang lain yang dibinasakan, sehingga dia dan keluarganya sahaja yang diselamatkan. People can see, even God can see, and people can see the difference in his life dengan yang lain. Pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu yang ada, kita juga sedang hidup di dalam masa yang jahat. We are surrounded dengan segala tarikan-tarikan dunia yang membawa kita kepada menjurus kepada kebinasaan, kehancuran. Boleh menghancurkan keluarga kita, boleh menghancurkan kehidupan kita. Tapi bagaimana kita menghidupi kehidupan kita? Anak-anak kita memerlukan satu figur, gambaran bagaimana untuk menghidupi, untuk meneruskan kehidupan dia. Jadi Bapak, pada pagi hari ini, jika kita dalam perjalanan kehidupan kita, khususnya Bapak-bapak, menjalankan kehidupan kita seperti banyak orang yang ada pada zaman Nuh itu, dan tidak seperti Nuh, saya mengajak Anda sepenah hari Bapak ini, jadilah seorang Bapak yang menjadi inspirasi bagi anak Anda. Kalau ada sikap, kalau ada barik, kata orang Kayan, ya sikap, karakter ataupun hal-hal yang kau tahu tidak membangun bagi anak Anda, tinggalkanlah itu pada hari ini. Maju ke depan, set di dalam diri Anda untuk menjadi inspirasi bagi anak Anda. Berikan tepukan untuk Tuhan. Satu hari lagi saya bertanya dengan anak saya satu lagi. Karena awal saya mau tahu ciri-ciri bagaimana mereka mau mencari pasangan kehidupan. Dalam kereta waktu menghantar ke sekolahkah, pulang dari sekolahkah, ada kesempatan, I will talk to them. Yang satu ini, very simple. Dia juga cool. Tidak banyak cakap. Girl, nantinya lelaki idaman kamu yang bagaimana?
First dia katakan, of course takut Tuhan, saya mau yang seperti Daddy. I feel comfortable with Daddy, dia katakan. Hari-hari ini ada banyak anak-anak muda perempuan mau mencari seseorang figur bapa yang dia dapat feel comfortable, secure di dalam kehidupan dia. Tapi security tidak dapat kita cari di dalam manusia, walaupun dia lelaki sejati, di sudut pandang manusia. Kalau dia tidak ada Tuhan, kita perlukan seorang yang ada Tuhan, yang benar dan tidak bercelah di dalam kehidupannya. Yang terakhir, yaitu Nuh adalah seorang yang dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Kita sebutkan semua, 1, 2, 3. Hidup bergaul dengan Allah. He walked faithfully with God. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Bapak-bapak yang ada, ini ada 3 hal, ciri yang ada pada Nuh, sehingga Nuh menjadi penyelamat ataupun menjadi benih untuk generasi yang baru. Manusia sezamannya itu dihancurkan, bahkan binatang-binatang dihancurkan. Nuh was handpicked by God. His family was handpicked by God. Saya berdoa pada pagi hari ini, yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini adalah keluarga-keluarga yang handpicked by God, because you walk faithfully with God to raise up a new generation. Pada tahun-tahun yang akan datang, berikan tepukan untuk Tuhan. It doesn't matter bagaimana keadaan yang terjadi, ada air, tidak ada air, ekonomi merosot ataupun inflasi ekonomi tidak menentu, keadaan dunia yang menuju kepada kehancuran. Engkau adalah orang yang seperti Nuh, sehingga Tuhan mengatakan kepada Nuh supaya Nuh menyediakan bahtera untuk keluarganya. Pada pagi hari ini pertanyaan kepada kita semua, adakah kita menyediakan bahtera untuk keluarga kita, untuk keluarga Anda? Di sini Tuhan memberikan satu gambaran bagaimana Nuh sebagai seorang bapa yang disuruh Tuhan untuk menyediakan bahtera, menyelamatkan keluarganya daripada kehancuran. Apakah bapak-bapak yang ada pada pagi hari ini menyediakan satu wadah untuk keluarga Anda diselamatkan daripada kehancuran oleh pengaruh-pengaruh dunia ini terhadap anak-anak Anda ataupun keluarga Anda? Yang ketiga, Nuh adalah seorang yang bergaul dengan Allah. Wow, saudara, 3 hal yang sederhana yang disebutkan di dalam ayat itu, bagaimana Nuh digambarkan sehingga dia menjadi generasi ataupun benih untuk generasi yang diberkati Tuhan. Haleluya. Waktu saya merenungkan ini, Tuhan, saya mulai membayangkan, kiranya Tuhan, dengan pertolongan-Mu keluarga saya, anak-anak saya, bakal menantu saya tidak tahu dalam keluarga Anda pada pagi hari ini, kalau ada yang menantu yang kau rasa, kau pikirkan sebagai bapak, orang tua, rosak, jadilah seperti Nuh ini. Karena dalam keadaan sekarang ini tidak ada yang mustahil untuk perubahan terjadi, mukjizat Tuhan terjadi. Dalam arti kata, engkaulah menjadi penyelamat bukan hanya bagi anakmu, bagi istrimu, tetapi juga untuk menantumu. Haleluya. Nuh menyelamatkan istrinya, Nuh menyelamatkan 3 orang anaknya, Nuh menyelamatkan 3 menantunya. Berikan tepukan untuk Tuhan. Doa saya juga, saya belajar daripada Nuh. One day Lord, menantu saya juga adalah menantu yang diselamatkan daripada kehancuran, daripada bencana. Dalam ruangan ini ada banyak bakal menantu. Haleluya. Berikan tepukan untuk Tuhan.
Pray for them. Engkau sedang mencari menantu, dalam on the rock ada banyak bakal menantu. Haleluya. Saya punya masih kecil lagi, belum dapat. Mungkin antara kita juga pada pagi hari ini yang belum ada anak. I share from my heart. Don't get disappointed. Tetap bangkit sebagai seorang lelaki, seorang suami, seorang bapak. Mungkin engkau katakan, saya belum ada anak. Mana mungkin saya boleh bergelar bapak. But if you have got married, you are a potential father. You can be a father bagi anak saudaramu. Engkau boleh menjadi bapa kepada ahli sel Anda. Anda boleh menjadi bapa di dalam pejabat tempat Anda kerja. A spiritual father. We need father figure. Waktu Abraham dipanggil Tuhan untuk keluar daripada tempatnya dia, negerinya, ke satu negeri yang dijanjikan Tuhan. Tuhan juga berjanji kepada dia akan menjadikan dia bapa bagi banyak bangsa. Nuh jadi bapak bagi banyak bangsa. Kalau kita lihat juga Yosua, dikatakan bahwa dia menjadi teladan. Nah ini tuh mengakhiri. Kita lihat di dalam Yosua juga. Di dalam Yosua bab yang ke-24. Dia katakan begini. Ini hati Yosua. Dia menyampaikan kepada orang Israel pada zamannya dia. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau elah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, katanya, dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak-bapak yang ada pada hari ini, biar ini menjadi inspirasi kita juga di dalam hati kita, supaya kita menjadikan keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Saya katakan kita boleh menawarkan segala material heritage kepada anak kita, segala pengetahuan akademik bagi anak kita, tapi kalau tidak ada heritage rohani yang mereka warisi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang ada pada mereka tidak akan kekal. But there is one thing that is eternal, that is life in Jesus Christ. Jadi seperti apa yang mereka katakan ini, bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Yosua menjadi inspirasi bagi orang Israel. Abraham menjadi inspirasi bagi generasinya. Nuh menjadi inspirasi bagi anak-anaknya. Baca cerita Nuh selepas ini, very inspiring. Mari saya ajak kita bangkit berdiri bersama kami. Worship team kita akan berdoa. Pada pagi hari ini, saya tidak tahu Anda yang hadir di tempat ini, bagaimana pandangan Anda terhadap orang tua Anda. Apakah dia menjadi inspirasimu? Sekali lagi saya katakan, jangan menghakimi dia, kasihi dia, berdoa untuk bapamu. Kalau pada hari ini engkau tidak pernah menghormati orang tuamu, belajar juga untuk menghormati dia. Bukan karena dia telah menyediakan yang terbaik untuk Anda, tetapi karena dia adalah bapamu. Karena without your father, engkau tidak ada. Mungkin juga ada di antara kita pada pagi hari ini, Pastor, cerita tentang bapak ini means nothing to me. Dari saya muda, saya tidak ada bapak. Pagi tadi saya baca satu artikel, testimoni seorang hamba Tuhan yang mana umur 5 tahun, mungkin sekitar umur anak kita tadi. Satu hari keluar rumah, dia katakan, dia siap-siap untuk kerja, dia katakan mau keluar kota.
Dia suka, karena masih kecil, anak-anak ada sekitar 8 orang. Dia siap-siap sebagai seorang bapak yang mau bertanggung jawab, sukat pakai tali kampung ya untuk size kasut. Nanti dia pergi ke kerja, pulang dapat duit, akan beli kasut untuk anak-anak. Tetapi pada waktu dia pergi dalam perjalanan mengalami kemalangan, next day mereka dengar berita dia kritikal dalam rumah sakit. Umur hamba Tuhan ini 5 tahun. Bapak tidak pernah pulang ke rumah dalam bawa kasut. Tinggal memory, meninggal di dalam hospital oleh karena accident. Mungkin ada di antara kita juga mungkin ada pengalaman yang demikian, tidak pernah melihat bapamu. Tapi satu hal yang saya mau mendorong Anda pada pagi hari ini, kalau Anda ada seorang ibu, lihatlah kepada dia sebagai tiang yang mempertahankan keluarga Anda. Saya ada ibu saya di sini, bapak saya juga sudah meninggal. Tapi setiap kali saya melihat ada ibu saya, itulah satu kekuatan bagi saya. Siapa yang di sini yang tidak ada bapak? Tapi kalau kau ada ibu, lihatlah kepada dia sebagai tugu untuk memberikan inspirasi bagimu. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, engkau tidak ada. Mungkin kau lihat keadaan ibumu tidak pernah menjadi inspirasi bagi Anda. Tapi ketahuilah bahwa tanpa ibumu engkau tidak ada. Ibu saya bukan mau memalukan dia, tapi saya bangga dengan ibu saya. Walaupun dalam keadaan dia begini, tanpa ibu ini Pastor Andy tidak ada. Hargai selama dia ibu masih ada, bapak masih ada, hargai dia. One day when they are gone, engkau mulai menangis, berapa banyak pun air mata tidak ada artinya. It is only when they are still around that you can appreciate them. Pada pagi hari ini, sekali lagi, mana mungkin pastor, tapi saya tidak pernah mengecapi kebaikan daripada mereka semua ini. Sekali lagi saya katakan, tanpa mereka engkau tidak ada. Yang dapat memampukan kita untuk dapat menghargai mereka, ingat akan kasih Bapa di surga. Itu sebabnya dari awal saya katakan, lihat kepada Bapa surga yang memungkinkan yang baik dapat terjadi dalam kehidupan kita. Ku datang menyembahmu di sini. Jangan takut, jangan khawatir. Ada beberapa ibu tunggal di tempat ini yang anak-anak kepada ibu tunggal yang tidak ada bapak ini. Lihat kepada ibu Anda, support dia. Dia perlukan Anda juga untuk menghadapi masa-masa yang mencabar ini. Ibumu pun juga menjadi bapak. Okay, janganlah pikirkan nanti, wah ibu saya bapak saya, nanti kamu pun lembut macam ibu. Tidaklah begitu ya. In term of giving you courage, encouragement di situ. Kita datang kepada Bapa pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa, ku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Menyembahmu di sini, ku percayakan
dengan mata tertutup, kepala yang tertunduk pada saat ini. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Semua kita, lelaki perempuan, bapak dan ibu, lihat kepada Allah Bapa di surga sebagai Bapa dan juga inspirasi kita yang dapat menolong kita. Gambaran yang kita lihat melalui Nuh ini juga menjadi satu inspirasi. Dia hidup benar, tidak membiarkan dirinya hidup bercela. Dia hidup bergaul terus dengan Allah selama kehidupannya. Dan itu menjadi teladan, inspirasi bagi anaknya. Dan kita boleh membaca keturunan-keturunannya juga yang memilih untuk bergaul dengan Allah, diberkati Allah. Saya percaya pada pagi hari ini keluargamu itu yang memilih untuk hidup benar dan hidup tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah. Engkau memutuskan untuk terus beribadah kepada Allah yang kita kenal dan sembah. Dalam nama Tuhan Yesus ini, firman Tuhan katakan, Dia tidak akan membiarkan Anda dipermalukan. Keturunanmu tidak akan dipermalukan. Mereka akan perkasa di bumi. Mereka akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Mereka akan terus meningkat dan terus meningkat. Walaupun mungkin hari ini ada yang mendapat keputusan, anak-anak yang mendapat keputusan yang kurang memberangsangkan, jangan takut, jangan khawatir. As long as you make God your Lord, engkau akan melihat Dia akan menyebabkan Anda meningkat, maju, berhasil dalam hidupmu. Angkatkan dua tanganmu, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Tuhan untuk semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak yang hadir pada pagi hari ini, yang sudah dewasa sampai kepada bayi sekalipun, yang ada dalam kandungan sekalipun. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ini adalah benih-benih generasi yang seperti Nuh ini akan memenuhi bumi dengan segala keperkasaan, karena mereka memilih hidup benar, tidak bercela, hidup bergaul, berjalan setia dengan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menjadi orang yang perkasa di bumi. Kami akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami dapat inspirasi daripada firman-Mu. Terpuji nama-Mu. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami kembalikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Happy Father's Day.